Lumen nomor 11.847, 11 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus harus semakin dikenal. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 28 dan 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh saya bertanya kepadamu, adakah sosok lain yang menarik perhatianmu selain Yesus dalam Alkitab? Seorang ibu anggota Legio Maria di stasi paroki kami dengan cepat menjawab, Bunda Maria, mengapa? Tanya saya lagi. Karena dia Bunda Yesus. Dia melahirkan Yesus. Seorang wanita setengah baya berkata, Maria Magdalena, mengapa? Tanya saya. Jawabnya, karena Tuhan Yesus yang bangkit pertama kali menampakkan diri kepadanya. Seorang bapak berkata, Petrus, mengapa? Tanya saya. Karena meskipun dia menyangkal Yesus, dia bertobat dan mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Seorang anak SMA berkata, Santo Paulus, mengapa? Tanya saya. Karena dia paling banyak menulis surat dalam Perjanjian Baru. Seorang suster novis berkata, Santo Yohanes Pembaptis, mengapa? Tanya saya. Karena
Dia yang mempersiapkan kedatangan Yesus secara langsung. Dia adalah nabi terakhir sebelum kedatangan Yesus. Semuanya jawaban ini pasti menarik untuk kita setelah dan kita alami. Apakah Anda punya sosok lain yang dikagumi dari Alkitab? Saudara-saudari terkasih, tanpa mengurangi pendapat dan pengalaman setiap orang yang sudah memberikan jawaban mereka masing-masing, sosok penting yang diwartakan oleh liturgi pada hari ini adalah seorang Yohanes Pembaptis. Dia menjadi salah seorang tokoh penting dalam sejarah keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Tokoh ini kelahirannya saja sudah menggembarkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namanya bukan Sakaria Junior, melainkan Yohanes. Ayahnya Sakaria menjadi bisu karena tidak percaya akan rencana agung Allah yang memberikan kepadanya seorang anak di masa tuanya. Orang berkata, akan menjadi apakah anak ini kelak? Yohanes menjadi nabi. Ia bertapa di padang gurun. Makanannya madu dan belalang. Ia mewartakan kerajaan Allah sudah dekat dan orang harus bertobat. Orang banyak datang kepadanya dan minta dibaptis olehnya. Pamornya naik. Dia dikagumi dan dihormati oleh banyak orang. Namun, seorang Yohanes hanyalah utusan Allah. Ia bukan Mesias yang dijanjikan. Dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan pewartaan Gereja Kudus tentang Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Ketika orang Farisi keberatan tentang Yesus yang membaptis orang dan orang banyak datang kepada Yesus, Yohanes menjawab ringan saja. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Bukankah Yohanes memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi terkenal? Bukankah kehadiran Yesus akan menjadi pesaing baginya? Yohanes Pembaptis tahu diri. Dia bukanlah Mesias. Yohanes hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Sedangkan Yesus adalah sabda yang turun dari surga. Menarik untuk disimak kata-kata yang sangat mengejutkan ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tidak peduli apa kata orang tentang dirinya. Bahkan dia tidak merasa perlu menanggapi secara berlebihan perkataan orang Farisi yang membuat dia harus berhadap-hadapan dengan Yesus yang hadir dan membaptis orang.
banyak orang datang kepada Yesus. Bahkan dengan terang-terangan ia berkata kepada orang banyak dan juga kepada para muridnya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari terkasih, Yohanes adalah nabi terakhir yang datang untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu, sukacitanya adalah kalau orang dapat berjumpa dengan Yesus. Yohanes bersuara bukan untuk memperkenalkan siapa dirinya, bukan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah orang penting atau nabi atau utusan Allah. Dia sudah merasa cukup kalau bisa memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Seorang imam, beliau adalah seorang dosen kitab suci Perjanjian Lama, almarhum Anton Pereira dari Ordo Karmel, mengatakan kepada para mahasiswanya bahwa Perjanjian Lama menemukan kesempurnaannya dalam Perjanjian Baru. Bahwa apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama adalah persiapan panjang untuk membawa bangsa Israel bertemu dengan Mesias yang dijanjikan, Yesus, Anak Maria, Anak Allah. Maka sangat tepat kata beliau kalau Yohanes, nabi terakhir itu, mengatakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Itulah tugas seorang imam masa kini. Itulah kesibukan para katekis dan pewarta sabda saat ini. Seorang pengkhotbah harus sanggup membawa umat bertemu dengan Yesus. Setiap khotbah harus kristosentris, harus berpusat pada Kristus. Wartakanlah Yesus, bukan dirimu. Yesus harus semakin dikenal. Aku dilupakan. Oke. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah dengan rendah hati memperkenalkan Yesus seperti Yohanes? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami memiliki kerendahan hati Santo Yohanes, sehingga setiap perasaan, pikiran, perkataan, dan perilaku kami sungguh membantu sesama kami bertemu dengan Tuhan Yesus, Putramu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.